Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu olahraga. Itu Senin itu yang hijau. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri fid dini muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Yang pertama kita ucapkan syukur kepada Allah Jalla wa Ala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian jangan lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang hormati majelis ini, saya hormati. Alhamdulillah. Pertama Ustaz ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, juga ada beberapa Bapak atau Abi Umar Aziz yang sedang online bersama kita. Ibu-ibu yang saya hormati, Bapak yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semuanya di sini yang langsung daring maupun luring. Daring itu dalam jaringan, kita bahasa daring dalam jaringan. Kalau luring disebut dengan luar jaringan. Jadi ibu-ibu yang di sini pakai luring dan daring itu double ya. Pakai daring juga pakai luring ya. Ada di sini tapi juga mengaktifkan Zoom-nya. Nah, ini bukti kita ini semakin eksis Bu ya. Kita semakin eksis, mau tidak mau kalaulah besok kita harus nah, ibu-ibu dan guru-guru juga sudah terbiasa dengan mode daring seperti itu. Maklum kita berada di zaman yang di zaman era globalisasi ya, di mana kata guru Ustaz itu ciri globalisasi ada tiga. Bu, ciri globalisasi ada tiga. Ada 3 F rumusnya. Food, fashion, dan fun. Food itu apa? Makanan. Fun, fashion itu pakaian. Fun itu hiburan. Ya, 3 ciri globalisasi: makanan, fashion, dan hiburan. Itu semuanya kita mau tidak mau mengikuti gaya-gaya yang kita tonton. Ya Bu ya. Seperti makanan-makanan yang dulu ada di desa, dulu yang ada di kota, sekarang makanan tersebut ada di desa-desa. Contoh sosis. Dulu kan sosis kita pakai pikirannya ada di mana? Di Amerika. Sekarang di desa-desa sudah ada belum sosis? Sudah ada ya. Nah, berarti kita mau makanan yang kita makan itu terpengaruh dengan gaya-gaya yang memang diserap dari orang-orang luar. Itu makanan. Kemudian fashion. Fashion Bu. Ibu yang ibu pakai itu kadang diserap juga dari gaya-gaya pakaian artis misalkan, atau orang luar negeri. Sekarang bahayanya pinjaman pakaian, apalagi ibu-ibu di mana wanita dan Rasul kita menutup aurat. Nah di sini jangan sampai pakaian orang barat yang bahasanya you can select bong atau you can etek di mana-mana bisa dilihat sama orang ya. Kalau bahasa saya bilang you can select mong. Ekpong itu apa? Ketek itu kelihatan. Nah, itu versi namanya. Sekarang pakai pakaian orang barat, pakai pula di sini. Kira-kira pas nggak Bu? Kebiasaan bukan pada boleh dipakai di versi itu, tetapi di depan
depan suami ibu, ya. Jangan sampai pakaian-pakaian yang orang diperlihatkan di depan umum kita pakai juga di depan umum, ya. Tak boleh. Maka untuk itu nasihat Ustaz masalah pakaian, ayo kita sama-sama berbenah lagi, ya. Yang penting menutup aurat, seperti itu. Kemudian ciri globalisasi yang ketiga itu adalah hiburan. Bu, jangan sampai apa yang ibu tonton jadi tuntunan, kemudian kita jadi tontonan. Contohnya apa? Entertainment, gosip-gosip yang ada di TV itu, ibu jadikan pula jadikan juga tuntunan. Dijadikan pula jiplakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Atau sebaliknya, Bu, yang ibu tuntun artinya ceramah-ceramah yang ada di TV, di YouTube, di sebagainya dijadikan pula tontonan. Ketika buyanya melawak, kita tepuk tangan misalnya. Ini hati-hati, jangan sampai tontonan jadi tuntunan jadi tontonan. Itu seperti itu. Itu kata Guru Ustaz dulu seperti itu. Dan ternyata faktanya sekarang sudah terjadi, ya. Itu yang disebutkan dengan kata orang-orang ini disebut dengan Ghazwul Fikri, perang politik, perang pemikiran. Bu, orang Yahudi tidak akan berani menyerang kita secara langsung, betul. Tetapi orang Yahudi menyerang kita dengan perlahan-lahan. Ya Bu ya, lewat tontonan, lewat makanan, lewat media sosial. Bu, handphone yang kita pegang itu bisa menjadi manfaat, bisa juga menjadi mudarat. Semuanya Allah akan hisab. Kita Bu, amalan kita terutama jari-jari ibu sekarang nih, jari-jari ibu, jempol ibu, like ibu, komen ibu, share ibu, semuanya akan menjadi hisab, akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu berhati-hatilah, berbijak-bijaklah kita dalam bermedia sosial. Kalaulah itu manfaat, ya, kalaulah itu kebaikan, silakan ibu share, ibu komen, ibu like. Tapi kalau itu berita hoax, berita tidak baik, berita fitnah, maka jangan sampai kita share, kita like, kita komen. Contoh Bu, ada dulu kalau tidak menyebarkan nanti mukanya gosong, nanti keturunannya cacat, nanti tidak berkah hartanya 7 turunan, misalkan ada ancaman seperti ibu. Mau ndak mau ibu misalkan like, mau ndak mau ibu misalkan ibu komen amin. Kalau tidak komen nanti seperti ini. Pernah nggak Bu dapat informasi itu? Pernah ya di Facebook. Nggak usah, jangan sembarangan. Jangan sembarangan ibu like, komen atau men-share. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha detail, ya. Allah Al-Latif yang Maha lembut, ya, yang Maha halus. Itu sehalus-halusnya perbuatan maksiat atau pahala kita semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu nasihat pertama Ustaz, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kita dengan sebaik-baiknya takwa. Atau duduk ya. Baik. Nasihat Ustaz pekan kemarin tentang apa? Masih ingat? Ayo siapa ingat ada hadiahnya? Pertemuan kemarin kita bahas apa? Lupa. Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa lupa. Mudah-mudahan pertemuan ini jangan lupa. Baik. Kalau tak salah, mudah-mudahan benar. Waktu pertemuan kemarin Ustaz mengatakan tentang iman. Akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Ya, dikatakan dalam hadis riwayat Muslim nomor 8 bahwa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Ibu bawa pena, Bu. Tapi Ustaz rekam nih ya. Jadi nanti kalau misalkan Ustaz di YouTube Zoom ini, nanti Ibu bisa lihat lagi di YouTube cuplikannya. Nah, nanti kalau sudah ada paketnya Ibu setel YouTube itu nanti diulang-ulang. Nanti ada ujiannya untuk ibu-ibu. Bu, tengok parenting, artinya yang belajar tuh ibu-ibu sekarang, ya. Jadi ketika nanti ada hal yang manfaat, ambil. Tapi kalau ada yang salah Ustadznya ngomong, ya jangan diamalkan.
Nah, bila perlu nanti Ustaz salah tadi ceritanya. Yang betul ini ya silakan sampaikan. Nah, karena kita asas tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebaikan. Nah, seperti itu. Jangan baper ya, Bu, kalau Ustaz nasihati, Bu ya. Ada yang baper kalau Ustaz nasihati. Jangan, Bu ya. Nah, karena ya sekali-kali baper boleh Ustaz, tapi jangan berlebihan bapernya. Baper itu boleh bawa perasaan, tapi jangan berlebihan bapernya. Ya seperti itu. Sampai-sampai nggak mau urus Ustaz, sampai-sampai nggak nanya Ustaz, sampai-sampai nggak mau bayar SPP. ini bapernya keterlaluan ya. Kalau sampai Ustaz tegur, dinasihati malah marah sama Ustaz. Ya, ayo kita sama-sama nih luruskan niat kita, Bu ya. Udah lurus belum niatnya? Jangan sampai, Bu, kegiatan kita ini yang kita bilang wirid mingguan ya, kita bilang ya. Wirid mingguan, jangan sampai kita datang sia-sia. Pulang dari sini dapat oleh-oleh. Apa oleh-oleh yang kita sama suami ibu? Apa oleh-olehnya, Dek? Apa ya? Yang sampai kita nggak tahu. Kata orang Sunda, hokcai, Bu. Tahu hokcai? Molohok, mences, ngacai. Dia ngeliatin tapi nggak tahu apa isinya gitu kan. Itu hokcai kata orang Sunda bilang. Molohok ngacai seperti itu ya. Yang ngeliatin tapi dia mences. Allahu Akbar. Ya, harus ada oleh-olehnya ya. Dan oleh-oleh yang seperti inilah santapan rohani ini itu lebih penting daripada kita santapan jasmani. Ya, Bu ya. Bu, ibarat handphone, robet, handphone ibu harus diapain? Harus dicas. Begitupun iman kita, Bu ya. Ketika iman kita melemah, maka iman kita harus dicas juga. Caranya kayak mana? Banyak menghadiri majelis ilmu di antaranya dengan kegiatan kita ini. Kalaulah kita nampak ceramah-ceramah di YouTube, Facebook, jangan ibu skip. Artis skip itu jangan ibu lewatkan. Ini yang gosipnya dilihat, ceramahnya dilewatkan. Karena kalau di handphone apa mudah sekali ada semuanya ya, Bu ya. Ceramahnya ada, maksiatnya ada. Ya, tapi kita lebih senang melihat video-video yang ada konten-kontennya yang kadang syahwat di dalamnya. Nah, ini tak baik. Maka untuk itu Ustadz tak pernah bosan. Ayo kita perbaiki iman kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, kesempatan ini Ustadz mengajak kita bahas tentang surah Al-Asr. Kita bahas tentang surah Al-Asr. Ibu sudah hafal Al-Asr? Wal asri innal insana hafal? Baik, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama Bu, kuatkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر صدق Allahul azim. Baik. Wal asri, apa artinya Bu wal asri? Demi waktu atau demi masa atau demi waktu asar. Ibu, kalau ibu mungkin saya dulu waktu kecil SD, kalau mau pulang sekolah pasti bacanya itu, Bu ya. Sama doa mau pulang. Ini baca malah surat wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Pasti itu, Bu ya. Selalu dibaca kalau kita mau pulang sekolah. Tempat saya seperti itu. Entah kalau di sini. Saya nggak sekolah, Ustaz. Oh, pantas. Kalau nggak sekolah lain ceritanya. Halo. Ya, jadi seperti itu. Wal asri demi waktu. Menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa ada juga yang mengatakan ulama wal asri demi waktu asar. Kenapa dikatakan demi waktu asar? Karena waktu asar itu banyak orang lalai dengan waktu. Pulang kerja, lelah, kadang sholat asar pun lewat seperti itu.
Ya, karena saking lelahnya maka kadang kita melalaikan waktu asar. Bahkan ada ulama yang mengatakan as-sholatul wusta, salat yang pertengahan itu diantaranya adalah salat asar. Itu salat yang lumayan malasnya. Setelah salat subuh dan salat isya. Dan salat asar ini adalah paling berat. Itu seperti itu. Setelah salat subuh dan salat isya. Baik, innal insana lafi khusrin. Bu, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Ada nggak orang yang untung dalam ayat ini? Tak ada. Semua manusia dalam keadaan merugi. Tak ada yang untung. Seperti itu. Anak soleh lainnya di luar naknya. Ya, boleh di sini tapi tak ada suara ya. Iya. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf. Sampai mana tadi? Mana tuh? Manusia dalam keadaan merugi. Baik. Wal asri, apa tadi artinya wal asri? Demi masa atau demi waktu asar. Bu, wau di sini waunya adalah huruf qasam. Kata sumpah. Siapa yang bersumpah, Bu? Siapa yang bersumpah? Allah. Allah bersumpah dengan waktu asar. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan waktu. Manusia boleh nggak bersumpah dengan waktu? Tak boleh. Ya. Misalkan ibu sembarangan bersumpah, oh demi Allah, demi pohon ini, itu nggak boleh manusia seperti itu, Bu ya. Pakai demi Allah, tapi pakai demi pohon, tapi pakai demi batu misalkan, atau demi Al-Quran pun tak boleh. Ibu bersumpah demi Al-Quran. Lain cerita kalau ibu bersumpah di atasnya Al-Quran, itu tak masalah. Bukan demi Al-Quran, tetap sumpah itu demi Allah di atasnya Al-Quran. Pernah ibu nampak pelantikan para anggota DPR atau pelantikan presiden, nah itu disumpahnya di atasnya Al-Quran, bukan sumpah demi Al-Quran, tapi demi Allah. Ada saksinya mungkin di antaranya Al-Quran. Itu seperti itu. Jadi nggak boleh kita bersumpah dengan makhluk, ya. Bersumpah dengan Rasul, sumpah demi Rasulullah, tak boleh. Manusia hanya boleh dengan sumpah kepada Allah. Itu pun tidak boleh sembarangan sumpah. Bu, ibu tidak boleh sembarangan sumpah demi Allah, nggak boleh. Ya, sumpah demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, itu tak boleh. Jalan-jalan gambarnya pun. Baik. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bu, jadi ternyata Bu nyambung lagi ngomong kita nih, iman yang sekarang dengan iman yang minggu kemarin nih, nyambung harusnya nih. Nah, apa itu iman? Harusnya ketika Ustadz bilang apa itu iman, kan sudah dijelaskan minggu kemarin. Tak masalah, Ustadz ulangi sekarang. Nah, iman itu apa, Bu? Iman itu percaya. Percaya kenapa? Percaya dengan rukun iman yang berapa? 6? Ada rukun iman ada 6. Ya, rukun iman ada 6. Apa itu iman? Iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi wal amalu bil arkan. Iman itu diikrarkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dalam hati dan dilakukan dalam amal perbuatan, wal amalu bil arkan. Bu, ucapan ibu la ilaha illallah, tetapi amalan ibu syirik kepada Allah. Ibu mengucap la ilaha illallah tapi masih percaya terhadap orang pintar. Ya saya nggak mau percaya orang bodoh, Ustaz. Saya percaya orang pintar. Maksud orang pintar di sini orang tua, dukun, nah, paling penting dukun, ya. Tapi bukan dukun beranak. Ya, bukan dukun patah tulang, bukan. Masa dukun ketika ibu misalkan diramal, oh kalau kamu ndak itu nanti kamu begini misalkan. Nah ini hati-hati, itu kahin. Ya kahin kita nggak boleh. Bu, bertanya saja kepada dukun, 40 hari sholat ibu nggak diterima. 40 hari sholat kita nggak diterima. Bu, baru nanya doang, Bu. Baru nanya doang, apalagi meyakini apa kata dukun. Baru nanya doang, datang doang ke dukun, 40 hari sholat kita nggak diterima.
Capek nggak kita, Bu? Ah, kalau kayak gitu nggak usah lah sholat, Ustaz. Salah juga. Kalau kita setelah berikut tapi kita nggak sholat, tetap salah. Tetap kita harus bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Kemudian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman itu pasti untung, tak akan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihati, dan orang-orang yang beramal saleh. Apa itu amal saleh, Bu? Orang yang suka berbuat baik. Baik terhadap siapa, Bu? Terhadap diri kita, terhadap Allah, dan terhadap lingkungan. Hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal alam. Hubungan kita baik dengan Allah, hubungan kita baik dengan manusia, dan hubungan kita baik dengan lingkungan. Ada orang, Bu, baiknya sama Allah aja, tapi nggak baik sama manusia. Ada juga yang sebaliknya, baik dengan manusia, tapi tak baik dengan Allah. Ada baik dua-duanya, Allah baik, manusia baik, tapi sama lingkungan tak baik. Dengan alam tak baik. Ini hati-hati, harus kita tawazun. Harus kita seimbang dalam apa? Dalam berbuat baik kepada 3 elemen tadi. Kepada Allah baik, kepada manusia baik, juga kepada alam baik. Ustaz, susah Ustaz. Ya memang susah. Kalau mudah mah semua orang masuk surga semuanya. Ya. Inilah hikmahnya. Ya, iman kita memang diciptakan tentu kadarnya akan berbeda-beda. Kadang iman kita naik, kadang iman kita turun. Ya, seperti itu. Silakan, Bu, ya. Kalau ada pertanyaan setelah ini silakan. Kemudian yang terakhir ayatnya. Ayatnya banyak lagi. Bagikan aja minumnya, Bu. Nggak apa-apa sambil kita minum. Bismillah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Dan orang yang beruntung berikutnya adalah setelah orang-orang beriman dan setelah orang-orang yang beramal saleh, yang berikutnya adalah orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan. Dan yang terakhir watawassaw bis sabri, dan orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Bu, di antaranya Ibu sekarang duduk di sini, Bu. Ibu duduk di sini perlu nggak sabar? Perlu nggak sabar? Harus sabar. Ya, dengerin ustadznya berkuar-kuar, bercerita, entah ngerti entah enggak, harus sabar. Walaupun tak paham, walaupun tak ngerti. Apalah yang diceritakan sama ustadz tak paham saya. Bersabar, Bu. Ya, enggak sekaligus ilmu itu kita langsung paham semuanya. Tapi kita mohon kepada Allah, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini dibaca ketika pagi dan sore. Ibu hafal? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sunnah, Bu, ya, dibaca. Sama-sama kita baca, Bu. Sama-sama. Allahumma, ikutin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, ini sunnah dibaca. Bahkan dalam sujud terakhir Ibu tuh boleh dibaca itu. Ya, dalam sujud Ibu kan kita sunnah memperlama sujud terakhir tuh, Bu, ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan sunnah di setiap sujud kita lama. Nah, ketika kita sujud berlama-lama tuh baca doa itu tuh boleh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Berkaitan dengan waktu, maka Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan,
Igtanim khamsan qabla khamsin. Ini terakhir ya. Terakhir lagi ya hadisnya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama sihataka qabla saqatika. Jaga waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kita sehat apa sakit sekarang, Bu? Sehat ya, alhamdulillah. Dan kita doakan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran kepada mereka. Ya, begitupun kita berdoa kepada Allah supaya wabah COVID-19 ini Allah cabut, Allah angkat di muka bumi Indonesia khususnya, umumnya di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kita sangat tersiksa sekali, Bu ya, dengan adanya peraturan-peraturan COVID dan sebagainya ya. Tapi kita kayak mana, tinggal pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasrah bukan diam aja, Bu. Kita berikhtiar ya, Bu ya. Ada, Bu, ada ikut vaksin yang mau ridho divaksin silahkan ya. Kalau tak ridho takut ya istikharah, minta petunjuk sama Allah. Kalau ini baik ya Allah tunjukkan saya ingin divaksin misalkan. Minta sama Allah, bukan kehendak kita, karena pemerintah pun memberikan solusi ya. Ini umi-uminya yang ogah-ogahan. Minta sama Allah, bukan minta izin suami. Minta izin sama Allah. Ya Allah, boleh nggak ya Allah? Boleh ya Allah. Nggak mau? Kayak mana? Ya, minta sama Allah. Ya, tapi ya mudah-mudahan tanpa vaksin pun Allah sehatkan kita ya. Terus seperti itu. Kalau Ustaz alhamdulillah sudah divaksin. Ya. Tapi kalau udah divaksin berarti anti COVID dong. Belum tentu. Semua yang yang menentukan itu semua bukan manusia tapi Allah. Kalau sudah waktunya kena COVID. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Tapi bukan jadi alasan kita tak mau vaksin seperti itu. Kalau sempat ada program vaksin, saran kami ikutin. Walaupun ada kontroversi antara halal dan haram, ya. Karena sudah dijamin. Kalaulah misalkan salah ijtihad para MUI kita, ulama-ulama kita nggak nanggung dosa, Bu, walaupun haram. Karena sudah difatwakan halal, Bu ya. Sama MUI katanya walaupun haram dasarnya. Ya, AstraZeneca itu katanya itu haram, tetapi karena keadaan kita darurat, maka kaidah usul fikih itu membolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat itu dibolehkan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tadi apa, Bu? Jaga 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Apa tadi? Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang kedua, syababaka qabla haramika. Jaga waktu muda kita sebelum datang tua kita. Mohon maaf. Di antara ibu-ibu siapa yang paling sepuh? Ibu ya, Bu ya. Berapa umur Ibu? 55 Ibu ya. Semoga Allah sehatkan Ibu. Semoga Allah panjangkan umur Ibu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, pasti rasanya berbeda ketika kita muda, Bu ya. Ibadah kita mungkin semangat ketika muda, harusnya. Nah, harusnya ya, artinya baca Al-Qur'an pun kalaulah kita pandai baca Al-Qur'an pasti lain rasanya, Bu ya, ketika mata kita masih jelas. Tapi kalau sudah tua seperti ini, kadang mata pun akan berpengaruh, Bu ya. Apa kok apa artinya? Sudahlah kita sudah tak pandai baca Al-Qur'an, kabur pula pandangan kita. Makin tak pandai kita, makin tak bisa kita. Maka, Bu, ibu-ibu yang masih muda nih, yang 40 tahun ke bawah, saya rasa itu ukurannya masih muda ya. 40 tahun ke bawah, alhamdulillah. Saya masih 17 tahun, Bu. Tapi banyak plusnya ya. Plusnya 20 tahun kurang lebih ya. Jadi kurang lebih 37 atau 36 ya. Segituan ya. Lebih umur saya 36 seperti itu. Jadi saya rasa kita ini masih muda, masih jelas pandangan kita. Lain cerita kalau sudah 40 tahun ke atas. Bahkan, Bu, ada ancaman hadis Rasulullah khusus usia 40 tahun ke atas. Mesti tahu ya. Ada, Bu, hati-hati kalau umur ibu sudah naik 40 tahun ke atas. Ada Rasul gini ceritanya, kurang lebih seperti ini gambarannya. Kalau orang ini sudah baik di antara 40 tahun ke atas, maka insya Allah akan baik terus. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas, sikapnya nggak berubah-berubah, ya itu akan gitu terus. Nggak mau beribadah, malas-malas beribadah, padahal usia ibu sudah 40 tahun ke atas. Ini hati-hati. Jangan-jangan Allah sudah matikan hati kita. Ya, nah jadi berhati-hati dengan usia 40 tahun.
Jadi ayo dari sekarang jangan 40 tahun nanti aja 40 tahun benernya salah juga. Ya dari sekarang kita berusaha meminta tolong kita kepada Allah. Minta tolong sama Allah. Ya. Jangan sama manusia. Hidayah itu Allah sudah siapkan, Bu. Bu, hidayah itu Allah sudah siapkan. Asal ibu mau nggak jemputnya. Betul, Bu? Nah, sudah ada semuanya. Mau nggak menjalankannya? Itu seperti itu. Yang kedua, jaga waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang ketiga, wagina qabla faqrika. Jaga waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Bu, kita kaya atau miskin sekarang? Ayo, yang miskin angkat tangan. Bu, miskin itu sekarang makan, besok tak makan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada rasanya ya. Berarti kita tak miskin. Yang ada pas-pasan. Ustaz, saya berkecukupan. Artinya apa? Ketika saya mau makan, alhamdulillah, nasinya ada. Ketika saya mau beli mobil, alhamdulillah, ada mobilnya. Ya itu pas-pasan, pas kita perlu, pas barangnya ada. Jadi kita meminta sama Allah supaya Allah paskan diri kita. Betul, Bu? Cukupkan diri kita, ya. Seperti warok, ya. Kita harus warok. Kita harus merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, jaga waktu kaya kita. Ada rezeki kita berlebih, maka berikan hak orang lain, ya. Dengan melalui zakat, dengan sedekah, dengan infak, dengan wakaf, ya. Karena itu yang akan menolong kita besok di akhirat. Ya, Bu? Setuju, Bu? Kalau kita mati besok siapa yang menolong kita? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Jika mati anak Adam semuanya terputus kecuali tiga. Di antaranya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh atau solehah. Ya, persiapkan anak-anak ibu menjadi anak soleh atau solehah supaya kita mati ada yang mendoakan. Bu, ya. Juga perbanyak sedekah ibu. Ketika kita mati, maka sedekah itulah yang akan menolong kita besok di akhirat. Bu, kotak amal di depan ibu lewat. 157.000. 157.000 di saku. Mana yang akan ibu masukkan? 2.000. 157.000, ya. Mana ibu masuk 2.000, ya. Ya Allah, 2.000 jumlahnya banyak. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu, ya Allah. Masukkan saya dalam surga yang paling tinggi, ya Allah. 2.000. Allah dengar gak? Allah dengar. Masuk surga gak? Masuk. Asal syarat ikhlas. Apalagi kalau infaknya banyak. Saya serahkan semuanya, Ustaz. 157.000. Paling-paling besok nggak makan. Ya, emang yang ngasih makan ibu siapa? Allah. Yakin sama Allah. Ya penuh dengan perhitungan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan ibu jadwalkan infak ibu seperti itu. Nomor berapa tadi ya? Berapa tadi? Nomor 3 tadi ya. Sekarang nomor 4. Ada yang tahu apa kira-kira nomor 4? Faraghaka qabla syughlika. Jaga waktu lapang kita sebelum datang waktu sibuk. Jaga waktu lapang kita sebelum datang waktu sibuk. Bu, dalam 24 jam. Kira-kira kita banyak ibadahnya atau banyak maksiatnya, Bu? Nggak usah dijawab. Ibu sendiri yang tahu. Jawab dengan diri hati ibu. Ya. Kira-kira kita banyak tidurnya atau banyak ibadahnya? Kita banyak ngerumpinya, gosipnya, ngelamunnya, atau banyak baca Al-Qurannya? Kadang kita dari 24 jam itu, ibadah kita paling pas sholat aja 5 menit. Itu pun sholatnya entah iya entah enggak. Pas sholat wajib aja, sunnahnya kadang lewat, kadang mau. Baca Al-Qurannya lagi mood 1 halaman. Lagi nggak ada 1 ayat pun dalam 1 hari. Allahu Akbar. Kita ngakunya orang Islam, orang beriman. Tetapi kadang kita lebih betah pegang handphone. Kadang Ustaz begitu ya. Lebih betah kita berselancar di dunia maya daripada di dunia nyata dengan memegang Al-Quran. Padahal ini akan menyelamatkan kita, bukan handphone kita. Ayo, sama-sama kita. Ini nasihat Ustaz juga nih. Ini jangan-jangan Ustaznya lebih parah dari ibu-ibunya, ya. Ya, kita semua nasihat.
Bahkan Ustaz lebih bertanggung jawab dengan amal Ustaz. Karena Ustaz ngajarkan lagi ibu-ibu nih. Ustaz harus lebih ngajar, harus lebih mengamalkan seperti itu ya. Kita bertobat, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berbenah diri. Ya, kalau lagi malas wajar malas, Bu. Tapi bagaimana cara malas itu kita buang sejauh-jauhnya. Dan yang terakhir, 5 yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Jaga hidupmu sebelum datang matimu. Kita masih hidup, Bu ya? Ada yang sudah mati? Semua yang hadir di sini masih hidup. Saudara kita yang sudah mati di jernih ini berapa orang? Ada kan kita kemarin baru ngobrol sama dia Ustaz. Sekarang tak ada nggak? Ada ya. Termasuk orang tua Ustaz. Kemarin baru cerita Ustaz. Kemarin Ustaz baru pulang kampung, sekarang tak ada. Ya. Mereka udah tidak bisa beramal soleh lagi. Ya. Mereka dibantu sekarang oleh orang-orang yang masih hidup, terutama anaknya yang soleh atau solihah. Baik. Jadi inti daripada pagi ini, dengarkan. Kesimpulan daripada pertemuan sekarang. Yang pertama, ayo kita jadi orang yang beruntung dengan mengamalkan yang tadi. Yang pertama, dalam surat Al-Asr dikatakan yang beruntung itu orang beriman. Yang kedua, orang yang beramal saleh. Yang ketiga, orang yang saling menasihati dalam kebaikan. Yang keempat, orang menasihati dalam kesabaran. 4 tadi. Kalau mau jadi orang beruntung, 4 tadi amalkan. Kemudian Rasul bersabda bahwa jaga 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Jaga sehat sebelum sakit. Jaga kaya sebelum miskin, jaga muda sebelum tua, jaga lapang sebelum sempit, dan jaga hidup sebelum mati. Nah itu, mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, memberikan taufik untuk mengamalkan ilmu kita, untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Harusnya kita sami'na wa ata'na. Harusnya kita mendengar dan taat. Ketika kita dengar, kemudian kita taat. Tetapi kita enggak, Bu. Sami'na mau fikir-fikirna, Bu. Kita dengar tapi dipikir dulu. Enak nggak ya untuk kita? Ya apalagi jangan sampai sami'na wa asoina. Kita dengar tapi kita membantahnya gitu. Kita dengar tapi membantahnya, nggak setuju. Nah, ini hati-hati ya. Baik Ustaz Asa, Ustaz cukupkan. Kalau memang nanti ada pertanyaan, Ustaz kasih 5 menit. Pertanyaan apapun itu. Kalau bisa Ustaz jawab, insya Allah dijawab. Kalau tak bisa Ustaz jadikan PR. Ya. Ustaz tutup dulu dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Barangkali ini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan dari online. Bagaimana kalau seseorang lebih dari 3 hari tidak tegur sapa dalam 3 hari, apa hukumnya? Kemudian sampaikan hubungan manusia selalu dijaga, jangan suka mengubah. Ya, baik. Ya, hukum 3 hari tidak bertegur sapa. 3 hari. Tidak bertegur sapa berarti hablum minanas tak baik, Bu ya. Berarti hubungan kita dengan manusia tak baik. Jadi, ya jangan tegurlah. Kalaulah misalkan dia nggak mau negur kita, ya kita duluan negur dia. Jangan sama-sama duluannya bersikeras. Ya, kita diam, dia pun diam. Kalau kita Allah lembutkan hati kita, harusnya ketika dia tidak bertegur sapa dengan kita, maka kita datangi. Bagi orang yang sengaja tidak mau menegur, itu berdosa. Walaupun diizinkan 3 hari. Walaupun diizinkan kita memang mendiamkan seseorang 3 hari. Tetapi lebih dari itu dosa. Tapi gimana kitanya? Ya kita maafkan dia. Kalau bisa kita tegur dia. Ayo perbaiki hubungan kita. Ya, hablum minallah dan hablum minanas kita. Bu, dosa kita sama Allah, Bu. Istighfar saja. Dengan ikhlas, taubat nasuha, Allah terima dosa, Allah terima ampunan kita, betul Bu? Allah terima taubat kita. Tapi kalau kita percuma istighfar banyak-banyak, percuma kita zikir banyak-banyak, tetapi kita sama manusia saling berbuat dosa. Allah Maha Pengampun, tapi manusia kalau masih ada dosa di dalam manusia, maka Allah belum mengampuninya. Apalagi masalah hutang. Nah, ini masalah hutang. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat wafat,
Tak mau Rasul menyalatkan. Kenapa? Karena sahabat tersebut punya hutang. Nah, kemudian sahabat lain ada yang melunasi hutang tersebut. Nah, maka Rasul mau menyalatkan jenazah tersebut. Nah, maka masalah hutang nih, hubungan kita dengan manusia bayar, Bu. Walaupun 1.000. Apalagi 1 juta. Apalagi 2 juta, apalagi miliaran dan sebagainya. Nah, maka ini adalah hutang yang harus dibayar. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau malu lewat chat aja bisa, Bu. Di chat aja di situ, di handphone Ibu. Di chat ada bacaan chat. Di titik 3 ada. Atau langsung silakan. Ada enggak? Kalau tak ada ya Ustaz tutup. Kalau tak ada Ustaz tanya ya. Kalau tak ada Ustaz tanya. Baik, kalau tak ada Ustaz sudahi saja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari kehilapan Ustaz pribadi. Mohon maaf apabila adalah kata-kata yang melukai hati ibu-ibu semuanya. Ya, insyaallah Allah akan memberikan kita ampunan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Nah, minggu depan Ustadz harapkan lebih banyak lagi. Jangan setelah Ustadz nasihat seperti ini minggu depan besok tak ada, ya. Jangan sampai seperti itu ya. Istiqomah minggu depan siapa? Bella, di mana? Di sini lagi. Jumat. Ah, baik. Kalau tak ada halangan, insya Allah kita undang pimpinan yayasan untuk mengisi parenting ini ya. Kita variasi pimpinan yayasan untuk Jumat depan mengisi kajian kita. Itu seperti itu ya. Kalau tak ada pertanyaan, Ustaz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.